Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film The Witch. Film ini bercerita tentang keluarga yang tinggal di tepi hutan dan mendapat gangguan aneh di kesehariannya. Mulai dari anak mereka yang menghilang hingga mati satu persatu secara misterius. Oke, tanpa berbasa-basi lebih banyak, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan William dan keluarganya yang sedang disidang karena keyakinannya berbeda dengan gereja di tempat tersebut. William lalu diusir dari desa dan menemukan sebuah lahan yang menurutnya cocok sebagai tempat tinggalnya dan keluarganya. Suatu hari, sang ibu meminta anak tertua mereka, Thomasin, untuk menjaga sang adik terkecil yang masih bayi, bermain cilukba dengan adiknya. Namun saat ia membuka matanya yang ketiga kali, adiknya sudah menghilang. Samuel dibawa oleh seorang nenek berjubah merah ke sebuah rumah di tengah hutan. Nenek tersebut membunuh Samuel dan menggunakan darah Samuel untuk mandi. Keesokan harinya, anak kedua yang bernama Caleb terbangun dan turun ke bawah. Ia bertemu dengan ayahnya di bawah. William mengajak Caleb untuk masuk ke hutan dan mengecek perangkap yang telah dipasangnya, sembari mencari Samuel. Namun sayangnya, perangkap mereka tidak berhasil menjebak apapun. Caleb dan William lalu mencoba memasang perangkapnya lagi. Caleb pun bertanya, kenapa Samuel yang masih bayi dan belum memiliki dosa sudah diberi cobaan yang begitu berat. William menjawab pertanyaan Caleb dengan lembut dan berhasil menenangkannya. Caleb lalu bertanya dari mana William mendapatkan perangkap hewan tersebut. Ternyata William menukarkan gelas perak milik sang ibu kepada seorang pedagang. Lalu di perjalanan pulang, William mengingatkan kepada Caleb untuk tidak memberitahukan hal ini kepada ibunya. Sesampainya di peternakan, si kembar sedang bermain dengan seekor kambing hitam yang mereka beri nama Black Phillip. William yang melihat Black Phillip akan menyeruduk si kembar segera memasukkannya ke dalam kandang. Lalu Catherine menanyakan kepada William, kemana ia menghilang pagi ini. Catherine lalu menyuruh Thomasin untuk membersihkan baju ayahnya dan membawa si kembar untuk masuk ke dalam. Saat Catherine akan masuk ke rumah, Caleb yang melihat sang ibu marah segera mengatakan bahwa alasan ia dan William masuk ke dalam hutan adalah mereka ingin mencari sebuah apel agar hati Catherine merasa lebih baik. Catherine yang mendengar pengakuan Caleb pun tidak jadi marah lagi. William lalu menyuruh Caleb untuk pergi ke sungai. Di sana ia bertemu dengan Thomasin yang sedang mencuci baju ayahnya. Saat mereka berdua sedang berada di sungai, mereka mendengar suara seseorang. Ternyata itu adalah Mercy yang sedang berpura-pura menjadi penyihir. Thomasin yang kesal kepada Mercy lalu menakut-nakutinya dan berkata bahwa sebenarnya ia adalah seorang penyihir. Caleb memperingatkan Thomasin untuk berhenti menakuti Mercy. Namun Thomasin tidak mau berhenti. Mercy yang ketakutan pun akhirnya lari kembali ke rumah. Malam pun tiba. Mereka semua berkumpul untuk makan. Catherine bertanya kepada Thomasin di mana gelas perak miliknya. Thomasin lalu menjawab bahwa dia tidak pernah menyentuh gelas perak tersebut. William yang mengetahui bahwa ialah yang mengambil gelas perak tersebut mencoba untuk membela Thomasin. Malamnya saat mereka akan tidur, William dan Catherine berdiskusi tentang stok makanan mereka yang telah menipis. Mereka sepakat agar besok pagi menitipkan Thomasin pada salah satu keluarga kaya untuk dipekerjakan. Thomasin dan adik-adiknya ternyata mendengar percakapan mereka. Lalu besoknya Caleb pergi ke kandang kuda. Thomasin menanyakan kemana Caleb akan pergi. Namun Caleb merahasiakannya. Ia mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu agar Thomasin tidak jadi dibawa pergi. Thomasin tak mau Caleb pergi sendirian.
Ia lalu mengancam bahwa ia harus ikut dan ia akan mengadukan Caleb apabila Caleb tidak memberitahukan apa niat aslinya. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama ke dalam hutan. Caleb ternyata ingin mengecek perangkap yang sebelumnya ia pasang bersama William. Tak lama, Polar sang anjing menggonggong dengan keras kepada seekor kelinci coklat yang aneh. Kuda mereka pun nampak ketakutan dan tidak bisa dikendalikan. Tak terasa, Caleb sudah masuk jauh ke dalam hutan. Ia pun tersesat dan memanggil nama Fowler dan Thomasin, namun tidak ada jawaban. Tak jauh dari sana, ternyata Fowler sudah terluka parah dan bagian perutnya sudah robek. Thomasin mendengar suara ayahnya yang berteriak dari kejauhan. Ia pun segera berlari ke arah suara ayahnya. Sedangkan Caleb yang berada di dalam hutan tak sengaja menemukan sebuah kabin tua. Lalu seorang perempuan cantik bertudung merah keluar dari kabin tersebut. Sang wanita perlahan-lahan mendekati Caleb. Namun tiba-tiba tangan wanita tersebut berubah menjadi keriput dan Caleb tidak pulang pada malam itu. Thomasin yang telah berada di rumah terus disalahkan oleh Catherine. William berdiri dan akan mencari Caleb malam itu juga. Catherine terus menanyakan mengapa ia dan Caleb pergi ke hutan. William memotong pembicaraan mereka dan melakukan pengakuan tentang gelas perak dan alasan ia membawa Caleb ke dalam hutan sebelumnya. Mereka kemudian beradu mulut di luar rumah. Karena kesal, Catherine pun menampar William. Catherine yang merasa menyesal menampar William segera memeluknya dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Lalu Thomasin izin untuk pergi ke kandang agar ia bisa menidurkan kambing-kambingnya. Lalu dari luar, Thomasin mendengar suara rintihan kecil. Ternyata itu adalah suara Caleb yang pulang tanpa sehelai pakaian pun. Thomasin lalu segera membawa Caleb masuk untuk diobati. Keesokan paginya, ketika Thomasin sedang memerah kambing, ia terkejut sekali karena kambingnya tidak mengeluarkan susu melainkan darah. Catherine yang berada di dalam rumah terus berdoa di samping Caleb agar ia diberi kesembuhan. Sedangkan William sudah bersiap-siap akan membawa Thomasin untuk dipekerjakan pagi itu juga. Catherine yang tidak kuat dengan seluruh kejadian belakangan ini memohon kepada William untuk membawanya kembali ke kampung halamannya di Inggris. Namun William menolak. Saat mereka sedang berada di luar, mereka mendengar jeritan Caleb. Caleb pun nampak kejang-kejang dan mengutip kalimat-kalimat dari Bible. Dengan raut wajah yang aneh, lalu ia pun meninggal. Kini sang ibu telah benar-benar menyalahkan Thomasin atas kematian Caleb. Thomasin yang merasa bersalah pun berlari keluar dan menangis. William lalu mengejar Thomasin dan memintanya untuk melakukan pengakuan apakah Thomasin benar-benar seorang penyihir dan telah menukarkan jiwanya kepada iblis. Thomasin lalu membela dirinya dan mengatakan bahwa ia bukanlah penyihir. Namun ia pernah mendengar Mercy yang mengatakan bahwa dirinya adalah penyihir ketika berada di pinggir sungai. William lalu membawa Thomasin ke dalam rumah untuk mengatakan hal itu di depan semua keluarganya. William pun memutuskan untuk mengurung Thomasin dan si kembar semalaman di dalam kandang ternak. Setelah mengurung mereka, William dan Catherine hendak menguburkan Caleb. Namun Catherine belum rela anaknya meninggal dan memeluk Caleb di dalam kuburnya. Malam pun tiba, Catherine berdelusi melihat Caleb yang menggendong Samuel. Ia langsung memeluk kedua anaknya tersebut. Sedangkan di dalam kandang, Thomasin dan si kembar mulai merasakan hal aneh. Sesosok manusia yang keriput terlihat sedang berusaha mengisap darah dari kambing yang tadi pagi Thomasin perah. Lalu di dalam rumahnya ternyata Catherine tidak sedang menyusui Samuel, melainkan seekor gagak yang sedang memakan dan mematuki payudaranya. Pagi pun tiba. William yang telah terbangun pergi keluar rumah
dan melihat bahwa si kembar telah hilang dari kandang dan hanya menyisakan Thomasin. Saat William lengah, tiba-tiba Black Phillip menyerang William dan mengakibatkan William tewas. Thomasin yang melihat ayahnya mati di depannya berteriak sangat histeris. Catherine yang baru keluar dari rumah menyalahkan Thomasin atas semua yang telah terjadi kepada keluarganya. Ia menyerang dan mencekik Thomasin, lalu dengan terpaksa Thomasin pun membunuh ibunya sendiri. Thomasin yang putus asa masuk ke dalam rumahnya dan menangis harian. Malam pun tiba. Thomasin masuk ke dalam kandang dan berusaha berbicara dengan Black Phillip. Black Phillip pun berubah menjadi sesosok manusia dan membujuk Thomasin untuk ikut suatu kontrak. Dengan keadaan tanpa busana, Black Phillip membimbing Thomasin untuk masuk ke dalam hutan. Lalu ia pun sampai di sebuah perkumpulan di mana banyak wanita tanpa busana yang sedang melakukan pemujaan. Tak lama seluruh perempuan yang berada di sana tiba-tiba melayang. Thomasin yang ikut melayang pun tertawa seperti penyihir dan film pun berakhir.